dalam kondisi netral. Nah, jadi motornya sudah siap untuk maju ataupun mundur, ya. Tapi sayangnya teman-teman semua, maju mundurnya nggak pakai gas, karena kalau teman-teman tarik pedal gasnya, dia nggak maju loh. Nah, gimana cara majunya? Cara majunya pakai suara. Nih, dengerin ya. Motor maju, motor maju, motor maju, motor mundur, tuh kan? Jadi nggak usah pakai pedal gas, kalau kita gas malah nggak bisa. Gimana? Sakti kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Nah, semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Ketemu lagi dengan gue Jo RNG Motorsport di YouTube channel RNG TV. Nah, apa kabar? Nah, semoga lancar-lancar semua nih. Covid sudah mulai mereda di Indonesia, jadi aktivitas kita sudah mulai, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai normal kembali. Dan kalau teman-teman ingat, di beberapa waktu lalu kita sempat mereview salah satu motor yang kita sebut sebagai motor kapal pesiar, yaitu BMW GS K51. Nah, di liputan kita kali ini kita bakal bahas motor yang gede, bahkan lebih gede dari sebuah BMW GS yang kita sebut sebagai kapal pesiar, yaitu motornya di belakang gua. Motornya adalah Honda Goldwing. Nah, kalau BMW GS kita sebut sebagai kapal pesiar, ini lebih gede. Ini kita sebut sebagai apa ya? Ya, pokoknya gede lah ya, lebih gede dari kapal pesiar. Dan kalau sedikit kita flashback, sebenarnya Honda Goldwing pertama kali diperkenalkan tahun 1974. Dan per 2018 lalu, akhirnya PT Astra Honda Motor resmi meluncurkan Honda Goldwing di Indonesia pada saat Indonesia International Auto Show pada tahun 2018. Dan waktu itu sempat jadi pusat perhatian. Kenapa jadi pusat perhatian? Yang pertama, motornya motor mewah. Yang kedua, harganya juga mewah. Harganya tembus di atas 1 miliar. Nah, di liputan kita kali ini bakal kita lihat apa sih kelebihan dari sebuah motor Honda Goldwing hingga harganya begitu fantastis. Di balik harganya begitu fantastis, ternyata indennya juga banyak loh. Orang-orang pecinta motor touring ngantri untuk motor ini. Pokoknya stay tune. Nah, salah satu faktor yang pastinya bikin orang rela beli motor seharga 1 miliar lebih untuk sebuah Honda Goldwing adalah nomor satu nih, adalah kenyamanan. Nah, kalau kita telah lebih lanjut, jadi motor ini sebenarnya didukung oleh beberapa aspek dan beberapa fitur yang mensupport kenyamanan pada saat berkendara. Nggak jauh-jauh kita lihat dari suspensinya, kenyamanannya. Jadi kalau teman-teman mungkin anak motor biasa paham suspensi itu ada teleskopik, ada upside down. Nah, buat Honda Goldwing, suspensinya ini agak beda. Suspensinya adalah double wishbone. Jadi kalau teman-teman tahu, double wishbone adalah suspensi yang digunakan pada mobil, khususnya mobil-mobil SUV. Jadi kelebihan dari suspensi double wishbone adalah peredaman yang sangat baik dan kestabilan yang baik pada saat mobil berkendara dalam jalan yang nggak terlalu bagus. Dan pada saat di jalan lurus, biasa kestabilan sangat bagus, double wishbone ini. Dan selanjutnya kalau kita pindah sedikit ke belakang, nah faktor kenyamanan lainnya pasti disupport oleh penggunaan jok yang begitu besarnya. Nah, gue coba naik dulu nih. Nah, teman-teman lihat, kalau sudah duduk, posisi ridingnya ergonomis, joknya juga empuk. Jadi, memang bener-bener motor touring yang bisa dipakai untuk berkendara dalam jarak yang sangat jauh. Jadi, kenyamanan yang pertama disupport oleh suspensi depan dan juga jok yang sangat besar. Yang kedua, berkaitan dengan hal yang mensupport kenyamanan adalah dengan sistem infotainment-nya. Jadi, ini sudah disupport dengan layar LCD 7 inch full color dan sudah disupport dengan teknologi yang namanya Apple CarPlay. Dan ini konon katanya adalah merupakan salah satu motor perdana di dunia yang disupport dengan teknologi Apple CarPlay. Apa sih teknologi Apple CarPlay itu? Jadi, Apple CarPlay itu normalnya diimplementasikan di mobil. Itu adalah sebuah teknologi di sebuah kendaraan yang bisa dikoneksikan langsung ke smartphone Anda. Jadi semua aplikasi yang bukan semua, hampir sebagian besar aplikasi yang ada di smartphone teman-teman semua bisa ditampilkan di layar TFT 7 inch ini. Keren kan? Nah, dan motor ini disupport dengan penggunaan 4 speaker. Jadi 2 speaker di bagian depan dan 2 speaker di bagian belakang.
Jadi buat teman-teman nih yang boncengan sama istri atau sama pacarnya, tenang aja. Kalian setel lagu yang enak, yang depan kedengeran juga yang belakang pasti kedengeran. Nah, sama selingkuhan juga boleh. Ada pecinta selingkuhan yang komen dari belakang. Nah, faktor kenyamanan ketiga disupport dengan berbagai macam fitur yang disematkan di motor ini. Yang pertama paling simpel adalah motor ini sudah dilengkapi dengan sistem kunci yang kita sebut sebagai smart key. Jadi kuncinya tinggal kalian kantongi, jarak 1 meter kalian bisa menyalakan motor ini tanpa perlu memasukkan dan memutar anak kunci seperti biasa. Nah, selanjutnya motor ini sudah disupport fitur menarik yang tidak boleh ketinggalan yang pastinya sangat berguna pada saat kita bergendara, yaitu windshield-nya bisa up and down secara elektrik. Jadi teman-teman tinggal pencet tombol, windshield-nya bisa naik ataupun turun secara elektrik. Nah, keren kan? Mungkin ini nggak terlalu istimewa karena di Honda Forza pun sudah dipakai teknologi seperti ini. Selanjutnya motor ini sudah disupport dengan teknologi yang namanya Hill Start Assist. Jadi buat teman-teman yang touring, tanjakannya curam, kalian tahan rem, ketika kalian lepas rem, motor nggak serta-merta langsung mundur. Jadi ada waktu sekitar 2-3 detik untuk bannya dikunci. 2-3 detik kita adalah waktu untuk muter gas sehingga motornya bisa maju ke depan. Jadi motor ini memang super keren, super banyak fitur yang tujuan utamanya pasti mensupport kenyamanan pada saat kendara. Jadi faktor pertama, kenapa motor ini begitu mahal dan begitu banyak peminatnya adalah satu, kenyamanan. Faktor keduanya apa? Lanjut. Nah, selanjutnya poin kedua yang menjadi sebuah selling point dari sebuah motor Honda Goldwing dengan harga lebih dari 1 miliar adalah dari segi kehandalan. Nah, kalau kita ngomong kehandalan, pastinya nggak jauh-jauh kita harus bahas mengenai dapur pacunya nih. Nah, Honda Goldwing generasi terbaru ini dilengkapi dengan mesin 1833 cc, 6 silinder boxer menghasilkan tenaga sebesar 125 horsepower dan torsi sebesar 170 Nm. Dan tenaganya disalurkan melalui transmisi 7 percepatan yang disebut dengan DCT atau dual clutch transmission ataupun sistem kopling ganda, di mana satu kopling untuk gigi ganjil dan satu kopling untuk gigi genap. Jadi ketika kita melakukan perpindahan gigi dari gigi 1 ke gigi 2, perpindahan antar giginya lebih rapat, alias akselerasi yang dihasilkan pada motor ini pastinya lebih baik. Nah, itu dari segi tenaga. Nah, di balik bodi Honda Goldwing yang begitu besar, jadi ada aspek handal yang disematkan di motor ini, yaitu kapasitas tangki. Jadi kapasitas tangki untuk sebuah Honda Goldwing adalah 21 liter. Kalau kita asumsikan konsumsi bahan bakar per liter kurang lebih di 16 km per liter, jadi sekali kita isi bensin full 21 liter, kurang lebih jarak yang bisa ditempuh adalah 320 km. 320 km itu dari sini nyampe Tegal sih masih lewat, kita nggak perlu isi bensin lagi. Jadi di balik bodinya yang gede, kapasitas tangkinya juga gede, yang bikin motor ini tetap handal. Yang kedua, motor ini dari segi kehandalan disupport memang benar-benar handal untuk peruntukan touring. Disupport oleh beberapa kompartemen, jadi tempat penyimpanannya lumayan banyak. Jadi ada yang di sebelah kanan, nah lumayan besar, sebelah kiri ada, dan bagian belakang juga ada kompartemen yang bisa menampung kurang lebih ya 2 helm. Nanti mungkin bisa dilihat secara lebih detail, di mana kapasitas penampungannya untuk semua kompartemen yang ada di Honda Goldwing itu kurang lebih di 32 kg. Bayang nggak? 32 kg untuk menyimpan barang-barang teman-teman pada saat kalian semua touring. Dan selanjutnya kalau kita bahas mengenai kehandalan, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas gimana sih canggihnya motor ini sehingga membuat motor ini handal untuk mensupport pada saat kita touring. Nah, kita bakal coba trial nih. Jadi motor ini suspensinya bisa disetting sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan dari si pengendara. Baik itu untuk satu orang dengan barang bawaan, untuk 2 orang, ataupun 2 orang dengan barang bawaan. Dimana ketika kita men-setting dengan kondisi yang kita pilih, jadi suspensi belakang alias shock belakang bisa naik ataupun turun mengikuti dengan pilihan suspensi yang kita pilih berdasarkan kondisi pada saat kita berkendara. Dan yang bikin motor ini semakin handal, motor ini disupport dengan 4 riding mode. Yang pertama itu touring, yang kedua itu sport, yang ketiga itu economic, dan yang terakhir adalah rain. Jadi bisa menyesuaikan berdasarkan dengan kondisi jalanan yang teman-teman, jadi tenaga yang disalurkan ke ban tidak terlalu overpower dan lebih nyaman pada saat kita berkendara, dan pastinya itulah yang bikin motornya semakin handal. Jadi gimana teman-teman semua? 2 poin utama yang paling nggak dijelaskan oleh Honda Motor, bahwa motor ini sebenarnya disupport dengan segudang fitur untuk mensupport 2 hal tadi. Satu, kenyamanan,
dua itu handal. Nah, dan setelah ini gue pengen sharing ada beberapa teknologi unik yang ada di Honda Goldwing dan kalian harus nyaksiin nih karena teknologi tersebut hanya ada di motor keren ini. Pokoknya stay tune. Nah, hal pertama yang pengen coba kita sharing ke teman-teman semua adalah, ini berhubung ada gini naiknya agak susah nih. Tenang tanpa bayangan, siap. Adalah motor ini sudah dilengkapi dengan reverse gear alias gigi mundur. Gimana cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya agak sedikit unik, jadi kita pengen coba sharing. Mungkin yang pertama kita pastinya harus nyalain dulu motornya. Oke, kita nyalakan. Tampilan speedometernya cakep ya, Goldwing. Oke, enter. Nah, jadi untuk mengaktifkan gigi mundurnya teman-teman bisa lihat ada tombol di bawah dekat jempol sebelah kiri. Nah, cuman persyaratannya kita harus nginjek rem belakang. Jadi rem belakangnya harus diinjek, kita pencet nih dalam kondisi netral. Nah, jadi motornya sudah siap untuk maju ataupun mundur, ya. Tapi sayangnya teman-teman semua, maju mundurnya nggak pakai gas, karena kalau teman-teman tarik pedal gasnya, dia nggak maju loh. Nah, gimana cara majunya? Cara majunya pakai suara. Nih, dengerin ya. Motor maju. Motor maju. Motor maju. Motor mundur. Tuh kan? Jadi nggak usah pakai pedal gas, kalau kita gas malah nggak bisa. Gimana? Sakti kan? Agak ding itu bercanda. Didi, coba lihat nih. Jadi cara maju dan mundurin motornya itu hanya lewat tombol ini. Nah, contoh ya, ini nggak usah kita megang pedal gas nih. Kita pencet, dia maju. Nah, ketika mundur sama, jadi kita ada bagian minus di bagian sini. Oh. Dorong kan? Kagak, itu tadi bener-bener pakai ini. Mas Rani bercanda deh. Nah, untuk mundurnya di sini ada lambang minus. Ya, teman-teman bisa lihat. Untuk mundurnya ini kita tinggal pencet. Ya, jadi untuk majunya ini, mundurnya ini. Ya. Dan kecepatannya hanya kecepatan ya di bawah 10 km per jam pastinya, karena untuk ngebantu pada saat kita parkir. Oke, itu. Didorong sama tukang parkir boleh nggak, Om? Nah, sayangnya nggak semua tempat kita touring ada tukang parkir ya, Mas Randy. Oke, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan settingan untuk suspensi belakang. Jadi suspensi belakang itu bisa naik ataupun turun berdasarkan kebutuhan kita, berdasarkan jumlah pengendara yang naik, berdasarkan jumlah barang yang dibawa. Nah, contoh kita pilih lagi ke bagian menunya. Jadi teman-teman tinggal pilih vehicle setting, mungkin bisa dilihat sini. Vehicle setting, kita masuk ke suspension preload. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini dari single, jadi pengendara single tanpa barang bawaan, kita pilih ke nah, kita pilih ya, mungkin bisa disorot shock belakangnya. Harus agak dekat, Mas Aldi, biar kelihatan agak naik ya. Jangan bergerak kalau bisa kameranya. Apakah kelihatan? Wow, bisa turun. Kayaknya agak naik ya? Agak naik ya? Agak naik ya? Nah, itu coba lagi kita balikin ya. Nah, ini turun sedikit-sedikit. Jadi ini dikembalikan ke satu orang tanpa barang bawaan. Jadi semakin berat bobotnya, suspensinya akan semakin tinggi menyesuaikan dengan bobot yang dibawanya. Keren kan? Nah, hal ketiga yang teman-teman nggak boleh ketinggalan adalah gimana cara motor ini isi bensin. Jadi tangki bensinnya ada di bagian konsol sebelah tengah dan tidak ada tombol untuk membuka konsol ini. Kalau yang ini kompartemen ya untuk nyimpan handphone. Gimana cara bukanya ketika kita mau isi bensin? Nah, agak sedikit unik nih teman-teman. Jadi ada tombol di sini. Kita buka dulu. Dan di baliknya ada tombol lagi. Baru bisa kebuka ininya. Jadi buat teman-teman yang sudah di pom bensin jangan sampai sejam nyariin gimana cara bukanya. Jadi ada dua step yang harus dibuka. Yang pertama buka ini dulu. Kedua ada tombol ini. Baru bisa isi bensin. Dan jas hujan taruh di belakang Mas Randy. Nah, pengisiannya juga sama seperti isi tangki bahan bakar mobil. Ketika sudah kenceng dia akan bunyi.
Nah, berarti itu sudah kenceng. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih kunci Honda Goldwing motor seharga 1 miliar. Jadi ini kuncinya kalau teman-teman mau lihat. Nah, jadi ini adalah kuncinya. Udah kelihatan ya. Cakep ya. Ini bagus mana Om sama kunci Ferrari Om? Sama kunci Ferrari, bagusan Goldwing. Karena yang ada hanya Goldwing, Ferrari-nya nggak ada. Nah, teman-teman semua, jadi ini kuncinya adalah smart key. Nah, jadi kunci ini bisa digunakan untuk membuka kompartemen yang ada di kiri kanan dan juga di belakang. Ini contoh, di sini ada tombol. Tinggal kita pencet. Nah, kebuka ya. Tidak perlu masukin anak kunci untuk muter seperti yang ada di motor-motor adventure pada umumnya. Dan sudah hidrolik, jadi praktis teman-teman bisa lihat. Di sini ada hidroliknya. Berarti nggak aman dong kalau misalnya ini bisa dibuka sama semua orang. Tidak jawabannya, karena sensornya ada di sini. Contoh ya, kuncinya kita taruh agak di tempat yang agak jauh, teman-teman bisa lihat. Nah, kita coba buka lagi. Apakah bisa kebuka? Yang pasti tidak bisa kebuka, karena semua sensornya ada di kunci tersebut. Itulah kenapa kunci ini disebut dengan istilah smart key, teman-teman semua. Gimana? Menarik? Jadi ini kuncinya. Nah, selanjutnya kita coba cek ya, cek sound. Tapi bukan cek sound suara motor, tapi suara audionya. Gue mau nunjukin kalau suara audio dari sebuah Honda Goldwing, 2 speaker depan dan 2 speaker di belakang itu bener-bener clear, jernih, kita bisa dengar. Nah, sebelumnya kita masukin dulu. Oh ya, sekilas info teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti beli Honda Goldwing, sampean amin ya, bakal ada busa. Ini gunanya untuk naruh handphone. Jadi buat teman-teman semua yang datang motor ini ada begini, jangan dibuang ya. Nanti buat naruh handphone di sini. Jadi supaya HP-nya pas dipakai nggak keletak-keletak. Jadi selalu taruh di sini. Nah, kita coba nyalain ya. Nah, kita coba setel radio dan kurang lebih ini suaranya, sejernih ini suaranya. Mudah-mudahan kedengeran ya. Nah, jangan lama-lama, nanti copyright. Jadi nggak bisa tayang video ini kan. Nah, kurang lebih itu suaranya begitu jernihnya, baik itu untuk pengendara yang depan dan juga penumpang yang ada di belakang. Dan semua fitur yang ada di motor ini sudah pasti water resistant alias anti air. Kalau teman-teman semua biasa lihat, ini kan speaker banyak bolongannya, ini anti air guys. Jadi kalian kena hujan, semua konsol-konsol yang ada di sini aman, tidak usah takut. Jadi kalau touring nggak usah diplastikin ya, nanti kagak ada suaranya gitu. Nah, kurang lebih itu. Cuman teman-teman mungkin ada pertanyaan, di balik motor yang begini mewahnya, apa sih sebenarnya kekurangan dari sebuah Goldwing? Kekurangannya ada beberapa poin menurut tim dari RNJ Motorsport. Kekurangannya apa? Kita lanjut setelah ini. Nah, kalau dari tadi kita bahas kelebihan dari sebuah motor keren, motor mewah yaitu Honda Goldwing. Sekarang kita bakal bahas kekurangannya apa sih? Menurut tim RNJ Motorsport. Yang pertama, teman-teman sudah lihat. Jadi di balik fitur yang canggih, nyaman dan juga handal, nggak bisa kita pungkiri kalau motor ini ternyata gede banget. Jadi kalau tinggi gue di 172 cm, gue duduk, aduh teman-teman lihat, ini nggak tinggi sih, cuman gede. Nah, tinggi kurang lebih di 172 cm dengan bobot kurang lebih di 75 kilo ya kayak gini. Nah, buat teman-teman yang berat badannya di bawah gua atau sedikit lebih kecil, nanti kita lihat ya. Aldi 50, nanti Aldi bakal coba duduk, nanti coba lihat. Jadi, kebanting nggak sih sama kondisi motor? Itu kelemahan yang pertama ya. Kelemahan yang kedua yang pasti dari bobot kendaraannya itu sendiri. Nah, kalau teman-teman tahu, bobot dari kendaraan sebuah Honda Goldwing adalah 380 kg. Wow, 380 kg itu seberat apa? Nah, kalau kita bandingkan sama terakhir motor besar yang kita bahas yaitu BMW GS K51, itu beratnya hanya 268 kg. Alias ini 120 kg lebih berat. Padahal BMW GS itu udah kurang gede apa coba? Itu cuma 268 kg. Mas Jo, saya nggak pernah naik BMW GS. Oke, kita turunin. Yamaha T-Max. Yamaha T-Max yang begitu gede, panjangnya 2,2 meter, itu beratnya 216 kg. Nggak pernah juga naik T-Max. X-Max deh. X-Max, Yamaha X-Max, pernah lihat dong teman-teman semua, X-Max sudah mulai banyak keluyuran di jalan, itu beratnya 179 kg. Nggak pernah juga, oke, Yamaha NMAX. Yamaha NMAX, motor sehari-hari yang sering kita lihat, itu beratnya 130 kg. Jadi kalau kita bandingkan sebuah Yamaha NMAX di berat 130 kg, motor ini beratnya hampir 3 kali lipat Yamaha NMAX. Jadi kalau teman-teman yang biasa bawa NMAX, NMAX gedean lah. Ini 3 kali lipat lebih gede dari NMAX.
Dimana artinya apa? Dengan bodi yang begitu besar dan bobot yang lumayan berat, untuk mobilitas kita di dalam kota, untuk aktivitas kita di jalan-jalan macet, harus nyalip di antara dua kendaraan, harus lebih hati-hati. Dan pada saat kita berkendara dengan speed yang agak pelan, teman-teman dibutuhkan konsentrasi dan juga pengendalian motor yang pastinya juga lebih baik. Nah, karena itu, menurut kita dari tim Arenji Motorsport, buat teman-teman pecinta Honda Goldwing, kita menyarankan buat teman-teman sebelum pakai motor ini pastinya sudah punya moge-moge yang boleh dibilang agak besar. Karena kalau teman-teman yang biasanya pakai motor kecil langsung ke Honda Goldwing, kayaknya bakal sedikit butuh penyesuaian sih untuk lancar dengan menggunakan motor ini. Cuma kalau motor di jalan sih pastinya enak banget dan enteng banget. Cuman kendalanya adalah kalau di jalan macet dan juga kalau di jalan sempit. Dan kekurangan ketiga menurut kita adalah ground clearance dari sebuah Honda Goldwing yaitu hanya 129 mm alias 12,9 cm. Kalau teman-teman lihat ground clearance-nya pendek banget. Kalau coba gue duduk, aduh udah naik turun 5 kali nih. Nah, teman-teman bisa lihat gak? Ini motor touring loh. Jadi ketika kita touring kan kita nggak bisa prediksi ya berapa banyak lubang di jalan, berapa dalam lubangnya. Apalagi kalau kita sampai boncengan 2 orang dan bawa barang, kemungkinan sih potensi kita untuk bagian bawahnya ya lecet-lecet. Jadi wajar ya, karena tingginya hanya 129 mm alias 12,9 cm. Dan kelemahan terakhir yang menjadi pertimbangan dari tim Arenji Motorsport adalah suaranya. Walaupun disupport dengan mesin dengan cc yang begitu besar, 1833 cc, 6 silinder, tapi suaranya terlalu soft. Jadi buat kita, atau gua khususnya, yang masih suka suara motor yang agak sedikit ngeblar, suara ini terlalu soft. Cuman lagi-lagi, balik lagi, motor ini peruntukan untuk touring, tidak untuk kebut-kebutan. Jadi suara soft ketika kita belusukan masuk ke satu tempat pedesaan segala macam, ya lebih menghargai penduduk setempat lah ya. Coba kita dengar suaranya ya. Dengar ya? Suaranya fiu fiu fiu. Ya karena masih exhaust standar. Ya kalau teman-teman mau punya Goldwing dengan suara yang lebih mantap, bisa cari exhaust yang aftermarket, yang pasti budgetnya sesuai dengan budget dari teman-teman semua. Nah, selanjutnya berkaitan dengan harga. Jadi motor ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada saat Indonesia International Auto Show, IMS, pada tahun 2018. Harga pada saat diluncurkan yaitu 1 miliar 10 juta rupiah. Dan sekarang sudah 2022, harganya yang pasti sudah di atas itu. Dan peminatnya gimana? Peminatnya seperti yang tadi gue sampaikan. Karena motor ini punya segudang kelebihan. Yang pertama kenyamanan, yang kedua kehandalan, yang ketiga fitur yang begitu melimpah walaupun ada beberapa kekurangan. Tapi masih tetap menjadi primadona di kelasnya. Karena pemain untuk motor-motor seperti ini di segmennya tidak terlalu banyak. Hanya sedikit pilihan yang ada di market, khususnya market Indonesia. Nah, kurang lebih itu aja yang pengen coba kita sampaikan di review singkat kita kali ini berkaitan dengan salah satu motor gede nan mewah yaitu Honda Goldwing Facelift yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2018. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, buat teman-teman yang naksir sama motornya, mau mampir, mau lihat langsung silahkan. Ada di Arenji Motorsport 3 yang ada di Kemang. Nah, buat teman-teman gue nggak bosan-bosan mengingatkan kalau Arenji Motorsport dan juga Fast Automobil sedang mengadakan giveaway 4 buah motor sport. Satu motor Ninja 2.5, satu motor R25 sudah dibagikan beberapa waktu lalu dan kita sudah masuk ke motor ketiga alias kategori ketiga nih, fase ketiga yaitu Honda CBR 250R. Jangan lupa ikutan buat teman-teman, ajak teman-temannya supaya ikutan. Apa persyaratannya? Ada di penjelasan akhir setelah kita closing. Pokoknya jangan lupa. Bagus. Goldwingnya buat giveaway, makanya doain teman-teman semua. Ada suara-suara yang saya dengar kalau misalnya Goldwingnya buat giveaway. Amin. Nanti kalau RNG cabangnya udah banyak ya, kita jadiin Goldwing sebagai giveaway. Yang pasti saya juga mau ikutan kalau Goldwingnya sebagai giveaway. Nah, kurang lebih itu aja. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel RNG TV dan follow Instagram dari RNG Motorsport untuk memastikan semua teman-teman mendapatkan informasi terupdate berkaitan dengan dunia sepeda motor gede khususnya Moge roda 2. Itu aja, panjang umur sehat selalu. Thank you Aldi yang sudah megangin kamera dari tadi. Thank you tim-tim dari teman-teman dari Arenji Motorsport 3 yang ada di Kemang. Thank you Mas Randi, thank you Mas Yandri dan Mas Hendra. Pokoknya panjang umur sehat selalu. Ketemu lagi dengan gue Jo Arenji Motorsport di YouTube channel saya yang kita Arenji TV. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.